Bali, Indonesia. Orang sering menyebutnya Pulau Dewata. Kenapa tempat ini jadi sangat dirindukan? Karena auranya yang sangat luar biasa. Ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aco Bule. Kali ini kita punya perjalanan yang cukup menarik menuju Denpasar dengan jarak tempuh sekali jalan kira-kira 1093 kiloan. Yang jadi lebih menarik kali ini adalah satu, gua pertama kali ini jalan sama Kang Anto untuk kategori long distance, karena yang periode lalu gua hanya keliling Jawa bagian barat, tapi kali ini kita kalau bolak-balik bisa 2000 lebih jaraknya. Bandung, Denpasar, Bandung. Sehubungan sama ada pekerjaan kita di Denpasar, karena kita akan membuat video untuk HPZ. Nanti videonya kalian saksikan di kanalnya HPZ maupun di kanalnya Kang Anto. Yang lebih menarik adalah dulu Kang Anto sama teman-teman BNC pernah jalan ke Denpasar. Itu 36 jam grup riding ya. Gue sendiri pernah 28 jam pakai Vino. Tapi gue nggak ngejar target 28 jam, tapi targetnya Kang Anto untuk 36 jam. Jadi ini yang menarik adalah bisa nggak kita mengulang kembali rekor tersebut atau bahkan lebih cepat. Trip kali ini itu dibagi dua grup. Pertama ada teman-teman dari One Team Jakarta, PDR One Team Jakarta, itu mereka 5 motor, ada T-Max, ada X-Max, ada 2 N-Max, plus 1 Aerox. Oke, sekarang kita akan jalan menuju Bali, kita akan start. Dan ini adalah tim yang berangkat dari Jakarta. Kita yang berangkat dari Jakarta ada 5 motor, ada T-Max, ada X-Max, ada N-Max, ada All New Aerox. Nanti juga ada grup yang dari Bandung akan bertemu. Nah, kita siap-siap dulu aja ya, karena bentar lagi mau cabut. Oke, Mereka berangkat pagi, subuh jam 4. Sedangkan kita berangkat baru late sekitar jam 10 malam. Jadi kita terpaut kira-kira kurang lebih 15 jam kita terpaut sama mereka. Dan mereka planningnya adalah Jakarta stop to Solo. Jadi checkpoint kita pertama adalah dari Bandung goes to Solo. Mudah-mudahan kita bisa meet up sama mereka. Persiapan sudah kita lakukan, mulai dari pemasangan blok untuk N-Max, terus kita pasang suspensi juga depan belakang. Video-videonya sudah ada di kanalnya Kang Anto. Kalau mau detailnya nanti ada di sini linknya. Persiapan, mungkin kita persiapan udah pelan-pelan tapi sedikit-sedikit kita cicil. Sampai malam terakhir kita mau berangkat, semua settle, ready. Kita berangkat ke Solo, bismillah.
hari pertama kita berangkat, handicapnya nggak ada sebetulnya. Hanya kemarin sedikit quote unquote helmnya Kang Anto yang dipakai sama Bob ternyata agak terlalu sempit. Jadi Bob waktu di daerah Limbangan sempat ngeluh, oh berhenti, kenapa? Pusing katanya. Ah pusing, kenapa emang? Ternyata helmnya menjepit kepalanya, sehingga kepalanya Bob memang agak aneh sih, ceper lebar. Jadi dia di bagian ini tuh terjepit. So yaudah gue bilang, Bob tukeran helm sama gue, kan gue pakai yang N44, jadi gue pakai yang si Bob pakai N70, Bob pakai yang N44 gue. Makanya di video nanti lo lihat agak aneh tuh, gue start pakai helm putih, tapi di jalan gue pakai helm warnanya apa, champagne ya, warnanya champagne. So dari sana kita gas terus, alhamdulillah nggak ada hujan, nggak ada apa, jalan mulus, traffic tidak terlalu rame. Kita stop di daerah Wangon. Di perempatan Wangon tuh ada, kita lihat ada sekumpulan orang lagi pada nongkrong, ada mie goreng. Gue bilang, Kang berhenti di sini, kita makan mie goreng. Itu kita riding kira-kira sampai di sana jam setengah 1. Jadi kalau asumsi kita keluar dari ujung kota Bandung jam 10 lewat gitu ya, sampai di sana jam 12 lewat itu kira-kira 3 jam riding. Which is cukup cepat buat ukuran motor ya, dengan traffic yang normal. Kita istirahat di sana. Gue lihat di GPS tuh masih 900 kiloan, Ghost to dari pasar. Semua siap, settle, kita gas lagi. Karena targetnya biasanya kalau tengah malam di Wangon itu biasanya jam-jam 5, jam-jam 6 tuh kita sudah di Yogyakarta. Which is Jogja Solo cuma 60 kilo, jadi which is 45 menit. Bob ini kalau di belakang ngantuk, dia bilang lampu rem kita tuh menghipnotis dia, jadi dia ngantuk. Oke Bob, sekarang lo di depan, oke? Kita udah sepakat sama Kang Anto, Om, biar Bob di depan aja, biar kita colok-colok dari belakang. Karena di antara 3 motor ini cc yang paling kecil ya Bob. Kita 300 sudah bore up 300 semua, sedangkan Bob pakai bore upan 180 cc. Which is speednya tergantung Bob. Udah, ternyata benar. Begitu Bob di depan, dia bisa kabur lumayan. Nah, cuma nih Bob setengah bohong nih, matanya bener apa enggak? Karena apa? Setiap ketemu rel kereta, digas terus sama si Bob. Kurang ajar tuh si Bob tuh. Gimana Bob? Jadi sekarang lebih mending di depan gitu Bob? Di depan, oke. Sip. Di depan aja, kita nanti colok-colok dari belakang. Kita nggak ambil jalur Dendres, jadi kita ambil jalur normal ke Bumen. Jalannya masih seperti biasa, bumpy. Terutama dari Wangon sampai Purworejo itu masih bumpy. Ke Bumen ke sana mulus. Nah, begitu masuk kota Purworejo, Bob kan nggak pakai GPS. Dia GPS-nya, gue nggak tahu. Lo pakai GPS Bob? Enggak, GPS-nya dimatiin. Sotoy dia. Set, ambil kiri. Harusnya kita ambil kanan. Karena apa? Kanan itu kita akan ketemu jalur normal, ketemu Wates, Yogyakarta. Tapi Bob dengan sotoynya masuk ke kota Purworejo. Terus gue bilang, Bob, tukeran gue di depan. Karena sudah terlanjur masuk kota Purworejo, ya gue gas terus. Tapi diarahinnya malah ke arah gunung tuh. Gue udah curiga, ini jangan-jangan dikeluarin ke Magelang nih. Ternyata nggak ke Magelang, ternyata kita dikeluarin dari pantatnya Yogyakarta dari sisi yang lain. Tempatnya sepi banget. Jadi kayak Ciwidey gitu, jalannya kecil, naik turun. Gue rasa sih angker juga tuh, karena gue lihat ramai kiri kanan tuh. Ramai sama hutan maksudnya. Karena itu sudah menjelang fajar, jadi kita lihat pemandangan kota Yogyakarta dari atas bukit tuh keren banget. Ada violet ungu gitu, keren. Di pinggiran kota Yogyakarta itu kita masih jam 5 sekian lewat. Terus kita sempat masuk ke dalam kota Yogyakarta, masih sepi. Ya, kita cuma ketemu sama orang-orang ke pasar, sama orang-orang yang bersepeda. Kita sempat ambil gambar sedikit di Malioboro.
Stasiun Tugu. Ini Om Aco harusnya kita langsung ke Solo tadi. Cuman mampir-mampir di sini kita ngelihat Stasiun Tugu dulu. Yogyakarta. Selamat pagi. Dan kita keluar ke jalur utama lagi, jalur utama Jogja Solo. Di jalan ini nggak terlalu ramai, tapi sudah hampir terang dan ini agak mengganggu karena kita ke arah timur, matahari terbit dari timur. Jadi kita berlomba sama matahari. Ya, karena Kang Anto sempat telepon-teleponan sama Om Budi, tim dari Jakarta, kalau mereka sudah tiba tadi malamnya di Solo. Sampai di Solo, barusan gua kontak-kontak sama Om Budi. Sekarang kita OTW mau ketemu dengan Om Budi dan tim yang dari Jakarta. Pagi Pak. Lobby hotel di mana Pak ya? Mau ke lobby hotel kemana ya? Lobbynya sini. Hah? Parkirnya sebelah sana. Oh, parkir sana ya? Iya. Oke. Sampai kita di hotel Om. Kita mampir dulu sebentar Om. Habis ini kalau mereka lama kita jalan aja duluan ya. Hah? Ngapain malam saja? Ya nggak apa-apa. Ketemu dulu sebentar. Gue lihat kondisi Kang Anto masih steady, yang agak giting Bob. Gue nggak tahu the night before mungkin kurang tidur gitu ya. Cuma dia udah mulai ini kayak Dracula, kalau ketemu matahari mulai gitu itu Bob tuh. Terus kemudian kita jumpa mereka jam 6 lewat sedikit, nggak terlalu late, jadi sesuai dengan bahkan kalau menurut gue ini kita cukup cepat sampai di Solo jam 6 lewat. Kita ketemu Om Budi dan teman-teman dari One Team Jakarta, so kita breakfast sama-sama di hotel itu. Kita masuk kamar, mereka start ke Denpasar, kita istirahat beberapa jam. Karena targetnya mau berangkat jam 11-12, Kang Anto kayaknya nggak bisa tidur enak tuh di hotel itu. Jadi dia agak kurang tidur malah. Which is buat gue nih agak bahaya, karena bahayanya apa? Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini kan panas pasti, dan itu pasti siang gitu. Gue takut dia kelelahan aja di jalan. Tapi alhamdulillah dia kuat sampai ketemu sama rombongan Jakarta. Bob sudah siap. Gue juga udah siap, Kang Anto ready, kita packing up lagi, langsung gas ke Jawa Timur. Kita udah sempet tiduran, gue nggak bisa tidur tadi. Yang lain udah cukup tidur. Sekarang kita mau lanjut ya Om ya? Iya. Kita lanjut ke arah Nganjuk, Ngawi sana ya? Iya. Di siang hari yang terjun luar biasa ini. Perjalanan Jawa Timur seperti biasa lewat Ngawi, Sragen, terus Mojokerto kita belok kanan.
sekarang udah jam 2-an, berhenti di Alfa. Dari kebetulan pas lagi lari, tiba-tiba ban belakang kerasa goyang-goyang, dikirain rem, ternyata penyakit klasiknya. Umur roda longgar, tapi sudah terasa teratasi karena bobot kecil. Lanjut lagi. Mau coba kejar tim Jakarta yang kurang lebih 2 jam di depan, tak kejar atau enggak. Kita di Mojokerto itu sudah menjelang maghrib. Nah, tiba-tiba Kang Anto kasih sign sama gue, Om, mereka lagi makan di depan, gitu. Kalau bisa kita ketemu sama mereka waktu makan malam. So, gue liat Bob cukup steady, gue bilang, Bob, kita tarik-tarik dikit ya, gitu. Lo tahu di Jawa Timur, kalau maghrib itu kan banyak pesantren tuh, sepanjang jalan Probolinggo itu. Jadi cukup ramai, jadi kita mesti agak selap-selip sedikit. Ternyata begitu kita sampai Probolinggo, mereka sudah berangkat, bro. Cuma Kang Anto bilang, Om, mereka baru berangkat 15 menit yang lalu. Kalau bisa catch them, gitu. Terus Bob udah mulai giting nih, kayaknya dia udah minta istirahat. Om, istirahatnya di mana? Gue bilang, bentar lagi Bob, 30 menit. Gue bilang gitu sama dia. Ternyata gue seret sampai Python. Gue seret sampai Python. Nah, sebelum Python di Kota Bangil itu, gue udah lihat nih rombongan 5 motor dengan jaket yang sama. Gue bilang, nah ini dia rombongannya. Kita pass through them, jadi kita lewatin mereka, kita gas terus sampai Python, lewat sedikit, ada satu tempat namanya di daerah Besuki ya, Situbondo. Bareng satu, kita baru lewatin rombongan yang dari Jakarta. Sekarang kita udah mendekati Python. Python nanti ada satu pom bensin, kita akan istirahat di depan. Ada pom bensin besar sekali, di situ ada hotel, ada kafe segala macam. Rupanya mereka stop di sana. Dan kebetulan itu checkpoint kita untuk refueling juga. Jadi kita berhenti di sana, kira-kira ya mungkin beda 10 menit, 20 menit terus rombongan mereka datang, masuk menginap di hotel. Situbondo. Kita sudah sampai di Circle Cafe di Situbondo. Ada ini tempat-tempat teman-teman Jakarta akan menginap. Kita di sini cuma mau say hi sama istirahat dulu, mau makan, kalau mau mandi di sini bisa. 7.500. Tapi kok belum nyampe handuk? Sebentar. Tadi mereka dulu yang berangkat ya? Mereka berangkat jam 8. Oh, kita jam 12. 12 iya. Kok belum ada ya? Atau mereka lagi jalan-jalan, jangan-jangan. Oh, itu. Oh, mereka ke sana. Dadah. Sebentar. Kayak kenal motornya, ini punya siapa ya? Kayak kenal motornya. Sebentar. Kayak kenal motornya nih. Om Budi. Kok jadi gue nyampe duluan? Gimana itu ceritanya? So kita ngobrol-ngobrol sebentar sama mereka. Kita ngetes-ngetes sedikit di kafe di pinggir pantainya, di kalau nggak salah namanya Utama Raya ya, di tempat ini. Utama Raya. And then kita restart goes to Denpasar. Mereka stay di Utama, kita start. Oke, sampai jumpa di Bali semua. Yuk. Ayo Bud, duluan ya. Setelah kita pamitan sama teman-teman Jakarta, mereka istirahat, kita gas terus. Nah ini drama mulai dimulai nih. Mungkin cuma 20 kilo kali setelah Utama gitu ya. Bearing depan motornya Kang Anto pecah. Jadi gua sama Bob lagi di depan, kok Kang Anto gue liat di spion kok hilang gitu. Nggak kelihatan. Gue bilang sama Bob, berhenti sebentar Bob. Jadi setelah gue berhenti sebentar, gue tungguin semenit, 2 menit, 5 menit, nggak ada kabar. Baru gue mau telepon, Kang Anto telepon. Aduh, ada aja ini. Tadi pas mau berangkat
di tempat istirahat tadi itu Aki sempat agak berat. Sekarang ini kayaknya ada trouble di roda depan. Nggak tahu bearingnya jebol atau gimana nih. Tahan banget kalau rem kelihatannya oke. Dengan teman-teman yang lain Bob dan Om Aco di depan. Gua minta mereka balik lagi ke sini mudah-mudahan. Kalau laharnya ada yang jualan dan bisa segera diatasi. Nah ini yang lain tuh baru pada datang tuh. Bob dan Om Aco nih. Kayaknya bearing kena Om. Bearing apa tuh? Bearing roda depan kayaknya kena. Soalnya ada bunyi peltrak gitu tadi. Jadi sekarang oblak. Bukan oblak, macet. Roda depan. Dia bilang, Om, motor gue macet nih. Udah, Sherlock, gue balik sama Bob. Gue sama Bob balik. Ternyata sampai di TKP, di pinggir jalan, itu sudah jam 9 malam. Which is sudah cukup malam, karena kita ngobrol sama mereka cukup lama tuh, 2 jaman mungkin. Kenapa Kang? Ini kayaknya bearing gue macet deh gitu. Ya setelah dicek sama Bob, memang ban depannya macet. Nah, PR nih, karena di daerah situ Bondo sudah jam segitu, which is kota kecil kan nggak terlalu banyak bengkel ya. Jadi gue coba kontak teman-teman, pertama Imo dulu gue kontak koreknya, beliau respon, terus kemudian kontak. Jadi di Jawa Timur tuh mereka punya jaringan ya komunikasi gitulah sama klub-klub lain. So mereka kontak, mereka minta lokasi gue. Langsung disebar informasinya, mulai berdatanganlah teman-teman nih. Ada dari YNCI, ada dari Ghost Rider, ada dari Men datang, langsung respon ke lapangan, kita ceritain masalahnya. Untungnya bearing depan itu kodenya 6202 ya Bob ya. Nah ini sama dengan racking belakang, jadi which is nggak terlalu susah. Jadi kalau lo tahu tromol belakang racking itu ada bearingnya, nah ukuran bearingnya itu sama persis sama yang dipakai X-Max di depan atau R15. So carilah mereka ke sana kemari. Gue bilang, gue perlu ikut nggak sama Bob? Nggak usah Om, tunggu di sini aja begitu. Kang Anto karena paginya kurang tidur dan dipush terus sampai Jawa Timur agak teler, jadi dia rebahan di kita berhenti di depan bengkel motor sebetulnya tapi tutup. Kita gedor-gedor nggak ada yang buka. Jadi Kang Anto biar rebahan dulu, gue cari-cari info soal barang-barang ini, Bob bongkar-bongkar. Alhamdulillah kita dapat pertolongan emergency dari teman-teman Jawa Timur. Ada YNCI, ada Ghost Rider, sama ada satu lagi dari Men. Dan kebetulan datang, bisa teratasi, jadi kita melanjutkan perjalanan. Thanks guys. Alhamdulillah mereka bisa mendapatkan bearingnya. Dan kita pasang lagi ya. Terima kasih buat teman-teman Imo Jawa Timur dan YNCI, Ghost Rider sama Men yang sudah kasih pertolongan kita sehingga kita bisa lanjut lagi. Mereka ngajakin mampir sebetulnya, ayo Om mampir makan dulu. Nah karena gue mengejar waktu dan teman-teman, jadi kita gas lagi sama mereka. Jadi terima kasih guys atas bantuannya. Selesai jam 2. Jadi kita lewat hutan Baluran tuh cakep. Jam 2 subuh. Dari TKP kita ganti bearing sampai ke pelabuhan tuh kira-kira 1 jam sampai di pelabuhan. Nah, waktu gue cari info soal kan saat COVID gini pasti Bali sangat resisten tuh. Mereka bilang Om di depan pintu masuk itu ada kayak klinik kecil yang bisa swab test. Gua agak deg-degan di sini sebetulnya. Karena apa? Kang Anto sudah vaksin, Bob sudah vaksin, gue belum. Takutnya adalah kondisi kita fisik merosot
sehingga daya tahan tubuh kan berkurang. Nah, gue takutnya nanti parameternya menganggap kita kena COVID gitu. Kita cek tiga-tiganya, alhamdulillah semuanya negatif. Jadi kita nyebrang ke Bali. Kita sarapan dulu, bukan sarapan, makan subuh, makan Indomie gitu, ngeteh sebentar, kita nyebrang goes to Denpasar. Akhirnya kita bertiga bisa nyebrang. Begitu pintu feri dibuka, kita menginjakkan ban pertama kali menginjak ke tanah Bali, auranya sudah terasa. Bali itu memang luar biasa, auranya beda sekali. Karena masih pagi, masih sepi, kita jalan pelan-pelan karena matahari mulai nggak enak dari depan. Bob juga udah mulai sedikit ngantuk-ngantuk di sana, tapi kita pelan-pelan. Waktu kita berangkat dari seberang, kita tadinya kita sudah pesimis sama rekor kita 36 jam tadi yang gue ceritain di awal. Sudahlah, lupakan rekornya gitu. Udah kita yang penting sampai Bali gitu. Tapi pas gue lihat di jam, kok kita masih under ya, masih di bawah waktu yang Kang Anto lakukan sama teman-teman grup BNC ini dulu, grup touring ke Denpasar. Gue lihat jamnya masih under, karena kalau target 10 ketemu 10, ya harusnya itu sudah 24 jam, tambah ke 10 pagi, itu 36 jam gitu. Sedangkan kita posisi di seberang tuh masih pagi, masih jam 6. Jam 6 kurang malah, karena kan Wita sama WIB kan beda waktu. Jadi kita patokannya jam kita di motor atau karena di GPS masih berubah jam, apalagi di handphone dia ikut Indonesia Tengah langsung. Gue lihat jam kita masih pagi, jadi itu di seberang jam kita masih jam 5-an tuh sebetulnya. So yang ngating tulis aja kita gas lewat Negara, lewat kota Tabanan. Di ujung Denpasar gue lihat jam gue itu 7.25, which is secara rekor itu adalah
34,5 jam. Jadi rekornya Kang Anto dan teman-teman BNC grup touring ini ke Denpasar terpecahkan. Jadi alhamdulillah. So satu yang menyenangkan itu, kemudian kita ketemu sama DOP kita karena Om Bondan ini terbang lewat pakai pesawat untuk bawa equipment juga. Kita jumpa di sana, kita buka puasa bareng sambil persiapan untuk syuting besoknya. So itu leg 1 Bandung Denpasar. Stage berikutnya gue akan ceritain adalah kita di Bali jalan-jalan sama teman-teman komunitas dan komunitas TDR juga, One Team. Terus ikutin videonya. Seperti ingat pesan gue selalu, utamakan selamat dalam berkendara. Yang kedua, hormati pengendara lain. Yang ketiga, kalau naik motor, rodanya tetap di bawah. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll guys.